Selamat sore semua, kakak-kakak Aslab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Listiansyah dari kelas 4 ID 08. Izin untuk mempresentasikan tugas pengulangan saya di modul BPM atau biaya penanganan material. Yang pertama akan saya jelaskan untuk bab 1. Di sini ada perhitungan jarak penanganan material. Akan dijelaskan 4 materi ya, kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Yang pertama ada Euclidean distance. Yang kedua ada square distance. Yang ketiga ada rectilinear atau Manhattan distance. Lalu yang keempat ada Isle distance. Baik, kita mulai yang pertama. Yang pertama. Nah, di sini ada Euclidean distance. Euclidean distance penjelasannya nih. Jarak lurus antara dua titik dalam ruang datar. Rumusnya akar dalam kurung X2 dikurangi X1 tutup kurung kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 tutup kurung kuadrat. Lalu tutup kurung lagi untuk keseluruhan. Digunakan untuk menghitung rute terpendek tanpa halangan di lantai produksi. Saya garis bawahi di sini tanpa halangan. Lalu yang kedua, ada square Euclidean. Variasi dari Euclidean, tetapi kuadratnya tidak diakarkan. Rumusnya, X yang kedua dikurangi X1 dikuadratkan dalam kurung semuanya, ditambah Y2 dalam kurung Y2 dikurangi 1 tutup kurung dikuadratkan. Dipakai untuk apa sih? Untuk memudahkan perhitungan komputer tanpa akar kuadrat. Lalu yang ketiga di sini ada rectilinear Manhattan distance. Mengukur jarak berdasarkan jalur horizontal dan vertikal. Rumusnya adalah mutlak X2 dikurangi 1 ditambah mutlak Y2 dikurangi 1. Digunakan pada tata letak pabrik dengan jalur lurus, misalnya koridor atau isle. Baik, selanjutnya ada 1.4. Isle distance, jarak yang ditempuh mengikuti jalur isle aktual di pabrik. Mengacu pada pola jalan yang telah ditentukan, bukan jarak lurus, paling realistis untuk simulasi perpindahan material di fasilitas nyata. Selanjutnya, yang kedua ada jenis alat angkut. Yang pertama ada trolei, alat dorong sederhana untuk memindahkan beban ringan. Yang kedua ada efisien untuk jarak dekat dan tidak membutuhkan operator bersertifikat. Lalu yang kedua ada hand pallet, alat angkut manual untuk membawa palet berisi material, cocok untuk beban sedang dan mobilitas di area sempit.
Lalu selanjutnya ada mini forklift. Forklift berukuran kecil untuk mengangkat beban berat. Digunakan untuk perpindahan material dalam volume besar atau rak tinggi. Lalu yang ketiga, ada biaya depresiasi. Penurunan nilai alat angkut selama masa pemakaian dihitung sebagai bagian dari biaya investasi yang dialokasikan per tahun. Lalu yang kedua, biaya tenaga kerja. Upah operator yang menjalankan alat angkut, termasuk gaji, lembur, dan tunjangan terkait. Lalu ini ada yang 3.3 tentang biaya bahan bakar minyak. Pengeluaran untuk konsumsi BBM, alat angkut seperti forklift. Untuk apa sih biaya meningkat sering investasi pemakaian? Biaya meningkat seiring investasi pemakaian. Jadi ketika pemakaian meningkat, maka biayanya pun meningkat. Selanjutnya ada 3.4, biaya perawatan, biaya servis rutin suku cadang, dan perbaikan kerusakan. Menjamin alat angkut tetap aman dan berfungsi optimal. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak Aslab yang sudah mendengar, menyimak presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya saya minta saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.